Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Apoteker Ria Etika Sari, MSc. Saya adalah salah satu dosen pada program studi S1 Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Kudus. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat dalam poin pernyataan diri dosen untuk kerja tridharma perguruan tinggi pada program sertifikasi dosen 2025. Mari kita saksikan bersama. Video yang akan saya tampilkan adalah video pembelajaran terkait mata kuliah farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi. Saya akan memulai dengan deskripsi umum terkait mata kuliah tersebut. Mata kuliah farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada prodi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Kudus. Adapun pokok bahasan mata kuliah berisi prinsip dasar farmakoekonomi, yang kedua, teori secara umum dan khusus tentang dasar farmakoepidemiologi. Kemudian komponen dalam studi farmakoekonomi. Yang keempat, berbagai jenis studi dan perhitungan dalam farmakoepidemiologi. Kemudian metode dalam studi farmakoekonomi yang meliputi COI atau cost of illness, CMA atau cost minimization analysis, CEA atau Cost Effectiveness Analysis, kemudian CUA atau Cost Utility Analysis, dan CBA atau Cost Benefit Analysis. Dan yang keenam adalah konsep surveillance dalam farmakoepidemiologi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diajari perhitungan tentang yang pertama terkait dengan konsep farmakoekonomi adalah perhitungan yang berkaitan dengan biaya, kemudian pencarian nilai Eiser dan interpretasi nilai Eiser. Kemudian yang terkait dengan konsep farmakoepidemiologi adalah menghitung insiden, prevalensi, dan angka kematian. Kemudian ada risiko relatif, odds ratio, absolute risk reduction atau ARR, number needed to treat, dan number needed to harm. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah atau capaian pembelajaran lulusan yaitu kemampuan dalam berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data. Kemudian yang ketiga, menguasai teori dan konsep analisis kualitatif dan kuantitatif dalam bidang farmasi. Dan yang terakhir, kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mampu menguasai konsep teoritis tentang prinsip dasar farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi. Yang kedua, mampu menguasai dan menjelaskan komponen studi farmakoekonomi. Yang ketiga, mampu menguasai dan menjelaskan berbagai metode dalam studi farmakoekonomi. Dan yang keempat, mampu menguasai perhitungan dalam studi farmakoepidemiologi. Kemudian yang kelima, mampu menjelaskan perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya penyakit. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan surveillance dalam farmakoepidemiologi. Sistem pelajaran yang akan diterapkan adalah metode yang mengutamakan pembelajaran aktif pada mahasiswa, yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, small group discussion, dan studi kasus. Pertemuan ini pada mata kuliah ini akan dibagi dalam 16 kali pertemuan. Namun, 2 pertemuan akan digunakan untuk
UAS, dan UTS. Sehingga untuk pembelajaran tersedia 14 kali pertemuan yang dibagi dalam 2 termin, yaitu termin pertama sebanyak 7 kali pertemuan ya dilaksanakan sebelum UTS. Kemudian UTS dan termin kedua dilakukan sebanyak 7 kali pertemuan. Kemudian UAS. Pembelajaran menggunakan metode sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus ini dilakukan dengan cara pembelajaran tatap muka di kelas atau via Zoom. Sedangkan metode asinkronus dilakukan dengan WhatsApp Room dan Google Drive untuk penugasan mandiri. Evaluasi pembelajaran mata kuliah dibagi dalam yang pertama, partisipasi aktif mahasiswa, yaitu dengan presensi, tanya jawab, dan diskusi. Dan yang kedua, kognisi atau kognitif ya, penugasan dan kuis. Untuk pembobotan pada setiap evaluasi pembelajaran ada perhitungan tersendiri, yaitu untuk partisipasi aktif di mana presensi sebesar 30%, kemudian tanya jawab dan diskusi sebesar 20%, penugasan dan kuis sebesar 10%, dan terakhir UTS dan UAS masing-masing 20%, sehingga total keseluruhan menjadi 100%. Pada video yang akan ditampilkan ini adalah metode pembelajaran dalam kelas dengan pokok bahasan metode CUA dalam analisis farmakoekonomi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen atau variabel dalam analisis farmakoekonomi metode CUA. Mahasiswa mampu menghitung nilai ICER dan menginterpretasikan nilai tersebut. Bahan kajiannya adalah metode CUA dan beberapa jurnal untuk dikaji atau dianalisis. Adapun referensi yang akan digunakan adalah beberapa e-book seperti Introduction to Pharmacoeconomics second edition dari New York ya. Kemudian ada buku dari Andayani tahun 2013 tentang prinsip dan metodologi farmakoekonomi. Kemudian dari Kementerian Kesehatan berupa buku panduan penilaian teknologi kesehatan, efektivitas klinis dan evaluasi ekonomi. Kemudian buku juga dari Murti tahun 1997, prinsip dan metode riset epidemiologi. Kemudian dari WHO tahun 2014, surveillance for prevention, preparedness and early warning dari WHO publisher. Dan beberapa e-book lain yang nanti disampaikan pada saat di kelas. Demikian untuk penjelasan tentang mata kuliah farmakoepidemiologi dan farmakoekonomi. Untuk video pembelajaran, mari kita saksikan bersama. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita hari ini ketemu kembali ya untuk kuliah tentang cost utility analysis. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mulai kuliah ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga aktivitas kita hari ini lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, saya persilahkan. Cukup. Terima kasih. Kita mulai ya tentang kuliah hari ini tentang cost utility analysis. Sebelumnya mungkin kita review ya materi minggu lalu. Ada yang ingin menyampaikan? Silahkan Mbak. Materi minggu lalu yaitu analisis farmakoekonomi metode CEA, membahas komponen atau variabel metode CEA yaitu biaya dan efektivitas obat. Ya, baik, terima kasih Mbak. Ada yang ingin menambahkan?
Kemarin juga membahas biaya apa saja yang berpengaruh pada perhitungan metode CEA, kemudian biaya tersebut adalah direct medical cost atau biaya langsung medis, kemudian direct non-medical cost atau biaya langsung non-medis, dan indirect cost atau biaya tidak langsung. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin menyampaikan lagi, Pak? Selain itu juga membahas bagaimana menentukan efektivitas obat berdasarkan luaran klinis pasien, misalnya penilaian efektivitas obat hipertensi yaitu penurunan tekanan darah, penilaian efektivitas obat DM adalah penurunan kadar glukosa darah. Baik, terima kasih. Ya, minggu lalu kita bahas tentang CEA ya, Cost Effectiveness Analysis. Nah, sekarang kita membahas tentang CUA atau Cost Utility Analysis. Nah, untuk bulan kali ini kita akan membahas tadi ya, definisi metode CUA, kemudian komponennya apa saja ya. Nah, di sini ada namanya QALY ya, Quality Adjusted Life Years, atau nanti kita membahas tentang kualitas hidup. Dan yang kedua, komponen yang kedua adalah tentang biaya. Jadi dua komponen ini yang kita bahas. Nah, apa itu metode CUA? Metode CUA adalah ini ya, analisis farmakoekonomi yang membandingkan biaya dan kualis. Jadi komponen tadi ya, kita bandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan. Misalnya obat, apalagi intervensi kesehatan, metode gitu ya. Jadi biasanya dibandingkan adalah obat baru yang akan dijadikan atau masuk ke dalam obat-obat Fornas biasanya. Nah, apa tujuannya ini metode CUA ya dalam analisis farmakonomi adalah mencari intervensi ya atau obat yang lebih cost efektif. Jadi bukan hanya melihat efektivitas saja, tapi juga mencari biaya yang efektif. Jadi apa itu yang efektif? Bukan obat yang murah ya, tapi bisa didapat dengan anggaran yang ada. Jadi kalau obat ini mungkin kita mengiranya mahal gitu ya, tapi negara kita mampu untuk menyediakan ya untuk rakyatnya, ya artinya ini bisa disediakan. Karena pertimbangan lain bahwa obat ini lebih efektif, lebih bagus ya, atau efek sampingnya lebih rendah, sehingga mudah ya untuk pemberiannya. Nah, itu bisa direkomendasikan dengan melihat biayanya. Kalau dia lebih bisa dijangkau ya oleh pemerintah kita atau anggaran, itu bisa disediakan. Nah, apa saja metode variabel ya? Variabel dalam metode CUA ini ada dua ya, kualis atau biaya. Tadi apa kepanjangan kualis? Quality Adjusted Life Years. Ya itu ya kualitas hidup. Kita bahas variabelnya ya, variabel dari metode CUA. Yang pertama kualis. Apa itu kualis? Adalah ini ya, luaran humanistik. Jadi melihat bagaimana kualitas hidup pasien ya. Biasanya yang kita ukur adalah pasien-pasien penyakit kronis yang sudah 5 tahun, 10 tahun ya menderita penyakit kronis. Nah, itu kita ukur bagaimana kualitas hidupnya. Jadi menilai seberapa besar ya mungkin kita bandingkan dengan yang sehat. Misalnya pasien kanker, pasien DM ya. Nah, bagaimana cara mengukur kualitas hidup? Ini ya, kualitas hidup dapat diukur dengan menggunakan beberapa instrumen yang banyak dikembangkan. Nah, ini ada kuesioner ya, kemudian wawancara, data statistik. Nah, yang lebih sering kita gunakan ya para peneliti itu untuk mencari nilai kualitas hidup ya adalah kuesioner. Mengapa kuesioner? Karena lebih mudah ya, lebih terjangkau secara biaya juga ya. Kemudian ada uji validitas ya, sehingga bisa dipercaya kuesioner tersebut. Kalau kita menggunakan data wawancara, data statistik ini akan lebih rumit ya, karena ini butuh
effort, butuh biaya yang tinggi ya, sehingga sulit untuk dilakukan gitu. Kemudian ini ada berapa instrumen ya? Ada generik dan spesifik. Apa bedanya generik dan spesifik? Apa bedanya? Kalau generik bisa mengukur pada Penyakit, berbagai penyakit, semua penyakit. ya berbagai penyakit ya. Ini kan umum ya. Bisa digunakan pada beberapa penyakit. Semua penyakit kronis. Seperti apa penyakit kronis? Kanker, Ginjal, DM, ginjal, hipertensi, jantung ya, epilepsi, kemudian HIV, ginjal ya, dan sebagainya. Jadi yang sudah penyakit yang itu sembuhnya lama atau mungkin tidak sembuh ya sampai seumur hidupnya. Instrumen spesifik digunakan hanya penyakit tertentu. Ya, jadi untuk penyakit A misalnya tidak bisa digunakan untuk penyakit B. Nah, instrumen ini digunakan harus teruji secara validitas dan reliabilitas. Jadi apa itu valid? Artinya ini ya, tepat, sahih dan cermat. Jadi kuesioner ya, kalau itu mau diuji untuk populasi ya, itu harus melalui uji validitas dan reliabilitas. Reliable artinya dapat dipercaya ya, bisa menggambarkan keadaan sebenarnya. Jadi karakteristik pasiennya itu harus beragam sehingga kuesioner ini bisa menggambarkan dari populasi yang ada begitu. izin bertanya. Ya, Di situ kan instrumen yang digunakan harus teruji secara validatis dan reliabilitas. Nah, untuk mengukur validitas dan reliabilitas kayak gimana? oke, baik, terima kasih. Validitas dan reliabilitas ini kita mengambil sejumlah sampel ya yang akan diuji dengan berbagai macam karakteristik, kemudian hasilnya itu kita lihat dengan menggunakan uji statistik ya, apakah item-item pertanyaannya itu valid. Nah, itu ada ukurannya ya dalam uji statistik. Juga reliable, ada ukurannya dalam uji statistik. Nah, kalau semua item itu valid ya, itu bisa digunakan semuanya. Tapi kalau ada item tidak valid, itu berarti nanti harus diuji ulang gitu, atau dikeluarkan dari kuesionernya. Kita lanjut. Nah, ini contoh instrumen generik, ada apa ini, medical outcomes study short form health survey, ada SF12 ya, SF36 yang versi 2. Nah, yang terbaru SF36 ini sering digunakan sekarang ini. Kemudian QWB scale, sickness impact profile, kemudian WHO QOL ya, ini juga sering digunakan ya, banyak digunakan di Indonesia untuk berbagai macam pasien ya, kronis. Kemudian EQ5D5L ini juga sudah banyak digunakan ya, dan ada Darmot COP. Nah, ini kuesioner ini cenderung lebih mudah digunakan karena yang pertama itu sudah teruji ya validitasnya dan reliabilitasnya. Yang kedua, ini sudah diuji, sudah banyak digunakan di Indonesia gitu ya, sehingga sudah melalui, sudah disesuaikan dengan karakteristik orang Indonesia. Gitu. Kemudian ini saya pernah meneliti ya tentang kualitas hidup pada pasien breast cancer atau kanker payudara ya di Indonesia. Pada saat itu saya meneliti di Rumah Sakit Sarjito. Tipenya yang saya ambil ya adalah hormon responsif atau HER2 untuk pada populasi perempuan menopause. Jadi kalau ini ya perempuan ya kan ada fase sebelum haid ya, kemudian haid sampai dia premenopause ya, artinya sudah mulai jarang haid. Kemudian kalau menopause itu berarti sudah tidak sama sekali haid ya.
Nah, itu kecenderungannya untuk perempuan menopause ini dia punya resiko terkena kanker payudara. Jadi karena resiko inilah maka banyak ya perempuan di Indonesia itu yang sudah menopause ya, dia terkena kanker payudara. Nah, di sini saya menghitung berapa kualitas hidupnya menggunakan kuesioner EQ5D5L. Kemudian komponen kedua tentang apa tadi? Biaya ya. Biaya di sini digunakan adalah biaya direct cost dan indirect cost. Direct cost ada direct medical cost dan direct non medical cost. Direct non medical cost contohnya apa? Penginapan, transport, dan makan, Bu. Oh iya, ya betul. Itu ya, jadi di luar biaya medis. Kalau biaya medis kan banyak ya biaya yang diperoleh dari billing rumah sakit ya. Jadi ada biaya apa? Obat. Biaya visit ya, kemudian biaya diagnosa penunjang, apalagi? Ya, jadi biasanya biaya ini ya, ini diperoleh dari billing, dari nota atau dari sistem keuangan rumah sakit. Yang itu biasanya kalau di akhir rawat inap ya ada banyak sekali itu komponen-komponen biayanya. Nah, itu yang dinamakan biaya medis ya, direct cost. Indirect cost ini adalah biaya penghasilan. Jadi kalau pasien ya menginap di rumah sakit, bukan hanya ini yang hilang, tapi juga penghasilan. Kenapa? Karena si pasien tidak bekerja selama dia sakit. Bekerja tidak pasien? Tidak ya? Sehingga dia kehilangan penghasilan. Mengapa kehilangan penghasilan pun dia gajinya bulanan? Kira-kira gimana? Ya karena kalau misalnya kita identikan dengan buruh ya, yang gajinya harian, Anda tahu berapa gaji buruh? Misalnya kuli bangunan, berapa per harinya? 100. Berapa? 100. 100 ya, 100 sampai 200.000. Nah, kalau dia tidak bekerja hari itu kan dia kehilangan penghasilan ya. Ya, seperti itu. Jadi biaya sakit itu bukan hanya ini tapi juga ini dia kehilangan penghasilan selama dia dirawat di rumah sakit gitu ya. Jadi biaya yang dihitung adalah dua ini. Nah, CUA ini adalah perspektif sosial kali ya atau pasien karena ada komponen biaya ini gitu. Kemudian dihitung berdasarkan periode waktu pengurahan kuralis. Jadi kalau si pasien mulai terdiagnosa 45 tahun ya, misalnya penyakit kanker paru, umur 55 kita hitung ya kualisnya, maka selama periode 45 tahun sampai 55 tahun itu kita ambil biayanya. Jadi mulai 0 ya, 0 tahun periode dia didiagnosa sampai 10 tahun ke depan. Biaya pengobatannya berapa, biaya visit dokternya berapa, biaya labnya berapa selama 10 tahun kita hitung untuk penghitungan CUA ini, sehingga sebandingnya dengan kualis ini. Ya. Ini biayanya, kemudian CUA ini memprediksi biaya dan kualis ya yang timbul selama sekian tahun ke depan ini ya, ke depan. Nah, untuk pakai jangka panjang ini mana obat yang cost efektif dihitung ya selama periode puluhan tahun itu. Kemudian kita bandingkan dengan thresholdnya atau 3 kali GDP. Kemudian perhitungannya adalah Eister ya, cost A dikurangi cost B dan kualitas A dikurangi kualitas B. Arti nilai Eister adalah ini ya, jumlah biaya yang dibutuhkan untuk menaikkan satu satuan kualis. Jadi kita lihat nilai Eisternya. Nah, ini obat A ini adalah obat baru biasanya yang akan dimasukkan ke dalam formularium nasional. Ini ada salah satu contoh ya, analisis farmakonomi metode CUA di Indonesia ya, dilakukan oleh seorang peneliti ya, itu. Baik, nanti untuk tugas ya, saya sampaikan ini.
eh, ketentuannya ya, Anda membuat review jurnal CUA, kemudian ini poin-poinnya nanti dikumpulkan di link ini ya. Untuk teman yang tidak masuk nanti mohon disampaikan ya tugasnya, sehingga ikut membuat tugas juga. Ada yang ingin ditanyakan di tugas ini? Izin bertanya, Bu. Ya. Deadline pengumpulannya kapan? Oh ya baik, pengumpulannya seminggu setelah ini ya, hari ini. Jadi minggu depan hari Jumat ya saya batasi pengumpulannya. Ya. Ini ya kuliah kita hari ini tentang CUA. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mengapa variabel yang digunakan itu menggunakan kualitas hidup? Ya, kenapa pakai kualitas hidup? Karena kualitas hidup itu bisa menilai ya terapi yang selama ini diberikan pada pasien itu apa efeknya yang timbul? Apakah membuat kualitas hidup pasien lebih baik atau malah lebih buruk gitu? Kalau dia membuat lebih baik, itu artinya obat itu bisa kita pilih, kita rekomendasikan. Tapi kalau ternyata selama sekian tahun dia menggunakan obat itu menjadi lebih buruk kualitas hidupnya, itu artinya terapi itu tidak bisa kita pilih ya, atau tidak bisa direkomendasikan. Itu ya Mas ya. Itu ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Bagaimana cara menghitung biaya efek samping? Iya, efek samping ya. Biaya efek samping itu terkait dengan terapinya ya. Jadi kalau di suatu terapi itu tidak mungkin hanya efek saja ya, tapi ada efek sampingnya gitu. Nah, misal kemoterapi, efek sampingnya adalah apa dia tahu? Mual ya, mual, muntah gitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya kita hitung obat yang digunakan untuk mengatasi mualnya. Misalnya menggunakan ondansetron, kemudian obat-obat lain ya yang digunakan untuk mengatasi mualnya, kemudian mengatasi muntahnya gitu ya. Nah, obat itu kita hitung berapa habisnya. Juga misalnya kena efek samping rambutnya rontok. Nah, si pasien membeli obat herbal misalnya ya untuk mengatasi rontok rambutnya. Nah, obat itu kita hitung untuk biayanya ya, biaya non medikalnya, sehingga itu terakumulasi menjadi biaya yang dibutuhkan pasien gitu. Jadi bukan hanya biaya obat tapi juga biaya mengatasi efek samping begitu. Gitu ya Mas ya. Ya. Sekian ya untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kemudian ini untuk pertemuan berikutnya ya, nanti silakan dipelajari ya tentang CBA, cost benefit analysis dan komponennya. Kita akhiri kuliah hari ini. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.